Summa qala hafidhahullahu ta'ala silaturrahim. Silaturrahim menyambung silah, menyambung ar-rahim, menyambung silaturahmi. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia ya, silaturahmi. Bahasa Arabnya silaturrahmi. Nah, dikatakan silaturrahim. Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahmi itu secara umum, kalau kita manakan dalam artian umum, masuk di dalamnya apa namanya, orang tua, ya, kerabat-kerabat dekat dan seterusnya. Namun konotasinya ketika dikatakan silaturahim itu konotasinya kepada selain kedua orang tua, yakni kepada kerabat-kerabat terdekat atau kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena kalau orang tua itu digunakan apa namanya, istilah atau digunakan kata birrul walidain. Tapi kalau dikatakan silaturahim itu konotasinya kepada selain orang tua, kepada saudara, kepada paman, ya, kepada bibi, baik dari pihak ayah, pihak ibu, atau kepada tetangga, kepada tamu dan seterusnya. Ini luas cakupannya silaturahim. Ya, namun nampaknya di sini beliau hafizahullahu taala membatasi dengan karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa? Karena beliau sudah sebutkan birrul walidain, kemudian nanti akan disebutkan tetangga, kemudian disebutkan tamu, ya, dan seterusnya. Maka zahirnya di sini silaturahim beliau memfokuskan pada apa? Karib kerabat terdekat, saudara, ya, anak dari saudara, ponakan, bibi, paman, anak-anaknya mereka, ya, anak-anak paman dan bibi, ya, dan seterusnya dari kerabat-kerabat dekat seseorang. Di sini beliau hafizahullahu taala membawakan 3 riwayat. Reswan, tolong diberitahu kalau ada tambahan ya. Ada hadis atau tambahan, Pak. Ini saya pakai nuskah yang lama ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, siapa yang ingin, ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin di apa namanya, luaskan, lapangkan rezekinya. Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, atau yunsa'alahu fi atharihi. Beliau penulis hafizahullah menafsirkan di bawah, ay yutala lahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahminya. Hendaknya dia menyambung silaturahminya. Tapi ini keutamaan menyambung silaturahmi. Ya, keutamaan menyambung silaturahmi, melapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Ya. Dan ini apa namanya? Menunjukkan bahwasanya bermuamalah kepada manusia dengan orang lain, bermuamalah kepada orang lain, semakin sering atau semakin dia memperluas dan memperbanyak silaturahminya, maka akan terbuka pintu-pintu rezekinya. Ya. Kadang dari arah yang dia tidak sangka. Dan orang yang menutup dirinya dari orang lain, ya, tidak menyambung silaturahminya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Tapi para ulama berbeda pendapat mengenai makna dilapangkan rezekinya, diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Apakah dia bermakna hakiki, betul-betul bertambah secara kuantitas, ya, betul-betul bertambah secara kuantitas, ataukah hanya dalam kualitasnya saja yang bertambah, ya, ataukah hanya dalam apa? Kualitasnya saja yang bertambah. 6. Di sini penulis hafizahullahu taala menafsirkan wa yunsalahu fi atharihi ay yutala lahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya. Zahirnya beliau memahami di sini bahwa ini alal haqiqah, yakni betul-betul bertambah, yang mungkin asal qadarnya, asal takdirnya 50 tahun menjadi 55 tahun masalan, contohnya. Atau rezekinya, takdirnya sedemikian rezekinya, kemudian karena dia menyambung silaturahmi maka bertambah pula rezekinya, yakni kuantitasnya.
bertambah apa? Kuantitasnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak bertambah kuantitasnya, namun yang bertambah adalah kualitasnya. Yang bertambah adalah kualitasnya. Dalam masalah harta, maka yang dimaksud dilapangkan rezekinya yakni berberkah, ditambah keberkahannya. Ditambah apa? Keberkahannya. Semisal ketika dia meninggal masih mengalir pahala-pahala harta maliyah, pahala-pahala harta yang pahala ibadah yang bersifat harta kepada dirinya dengan wakaf, masalan, ya, dengan wakaf atau hal-hal yang dia gunakan harta dan hartanya itu, ya, dan hartanya dia gunakan di jalan-jalan yang baik dan terus kebaikan itu, ya, tetap ada sampai setelah dia meninggal sehingga tercatat terus pahala hartanya. Ini yang dimaksud di sini. Ya. Demikian pula dipanjangkan umurnya, kata sebagian para ulama, bukan dipanjangkan betul umurnya, tidak. Karena takdir itu tidak berubah. Takdir tidak berubah. Maka yang dimaksud dipanjangkan di sini umurnya, yakni secara maknawi. Secara apa? Maknawi, kualitasnya. Maksudnya gimana? Kata para ulama, dia ini namanya akan selalu disebut oleh orang-orang hatta walaupun dia sudah meninggal, seakan-akan dia masih hidup. Ya, yakni karena namanya sering disebut, maka seakan-akan dia masih hidup ketika itu. Ya, dan kita lihat bagaimana para ulama atau bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama, mereka sudah meninggal berabad-abad yang lalu dan nama mereka masih senantiasa diucapkan, ya, diucapkan. Nama mereka masih sering disebut-sebut, seakan-akan mereka masih hadir, masih hidup di saat ini. Ini makna dipanjangkan umurnya. Ini menurut pendapat yang kedua, jadi bukan pemanjangan umur secara hakiki tapi secara maknawi. Ya, sifatnya kualitasnya. Baik, walaupun kedua pendapat ini sepakat bahwasanya takdir tidak bisa berubah, ya, takdir tidak bisa berubah, umur tidak bisa bertambah panjang, rezeki tidak bisa bertambah banyak. Kenapa? Karena kalau takdir berubah, konsekuensinya Allah menetapkan yang sebelumnya keliru. Dan hasya wa kalla, tidak mungkin Allah Ta'ala melakukan perubahan seperti itu, ya, karena perubahan itu dibangun atau lahir karena adanya kejahilan, kan begitu. Kita kalau merubah sesuatu itu karena sebelumnya jahil kita terhadap sesuatu tersebut sehingga kita merubahnya sesuai dengan yang kita ketahui setelahnya. Karena itulah baik yang mengatakan, baik pendapat pertama maupun pendapat yang kedua mengatakan bahwa takdir tidak berubah, namun yang berubah, yang dikatakan di sini berubah, yakni takdir secara nisbi. Secara nisbi dia berubah, tapi hakikatnya tidak berubah. Yakni catatan takdir yang ada di tangan para malaikat itu yang mengalami perubahan. Catatan takdir di tangan para malaikat ketika di alam rahim, ya, catatan takdir sekali setahun pada saat Lailatul Qadar, catatan takdir setiap hari, kulla yaumin huwa fi sya'an, ini yang mengalami perubahan. Takdir umri, takdir sanawi, dan takdir al-yaumi. Adapun yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Ibnu Abbas, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas. Pena sudah kering, lembaran telah kering, pena telah diangkat. Tidak mungkin ada perubahan pada Lauhul Mahfuz. Maka kita katakan perubahan takdir tersebut, ya, kata para ulama yang mengatakan berubah tadi, yang bertambah secara kuantitas, mereka mengatakan pertambahan itu hanya di tangannya, di catatan takdirnya para malaikat. Adapun di Lauhul Mahfuz, maka semuanya sudah tertulis. Apa takdir asalnya, kemudian berubahnya apa, ditambah takdirnya misalnya di catatan para malaikat, ditambah umurnya demikian, maka penambahan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga pada hakikatnya tidak ada yang bertambah. Cuman di mata malaikat itu bertambah karena Allah suruh dia menambahnya. Namun hakikatnya di Lauhul Mahfuz Allah sudah tahu dari dulu bahwa ini orang akan ditambahkan umurnya dari umur asal, dan itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka hakikatnya tidak ada yang berubah. Tapi penjabaran masalah ini dibahas dalam pembahasan al-iman bil qadar, dan bukan di sini tempat penjabarannya. Tapi ini hadis yang pertama, wallahu taala alam bisawab. Maka ini menunjukkan keutamaan menyambung silaturahim. Dan tentunya seorang, perhatikan, ketika misalnya para ulama mengatakan bahwa hakikatnya tidak ada takdir yang berubah, tidak boleh seorang mengatakan terus ngapain menyambung silaturahmi. Ya, untuk apa menyambung silaturahmi? Iya. Nabi SAW katakan akan bertambah, yakin itu dia akan bertambah.
Jelas sampai sini? Iya. Dan bertambahnya, kalau para malaikat saja mengetahui itu bertambah, apalagi kita, dia akan bertambah. Iya. Jelas sampai sini? Dia akan bertambah, yakin dia akan bertambah. Karena Allah Ta'ala menyuruh para malaikat menambahnya dan para malaikat menambah. Dan tidak boleh seorang mengatakan misalnya, oh itu begini dan begini, kalau begitu tidak perlu. Enggak. Sekarang dari mana kamu tahu takdir asalmu? Inilah rahasianya. Hujjah Allah Ta'ala yang melunturkan dan menggugurkan semua tanda tanya tentang takdir, semua keraguan tentang takdir, semua syubhat tentang takdir, semua digugurkan oleh Allah Ta'ala dari awal, yaitu apa? Dengan menyembunyikan takdir asal. Ya. Dari mana kamu tahu takdirmu tidak berubah? Kamu kan nggak tahu takdir asalmu. Ya kan? Nabi SAW mengatakan berubah, ya sudah berubah, imani. Oh tapi kan begini, tapi dari mana kamu tahu takdirmu? Maka kalau seorang mengimani dari awal, bahwa dari awal kita nggak tahu apa-apa tentang takdir, maka tidak perlu muncul pertanyaan-pertanyaan tidak produktif seputar takdir. Ya, semisal untuk apa? Ya, kalau memang tidak berubah, untuk apa? Ya. Nah, untuk apa kita beramal? Kalau memang begini dan begitu, ya. Tidak perlu ada apa pertanyaan. Semua pertanyaan tersebut ditutup sejak awal oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan disembunyikannya takdir setiap manusia. Ya. Maka sebenarnya pertanyaan apakah takdir itu bisa bertambah atau berkurang, apakah takdir itu bisa berubah, ini dari awal pertanyaan yang tidak produktif. Ya, tidak produktif. Mengapa? Karena untuk mengetahui itu sesuatu, untuk mengetahui sesuatu itu bertambah atau berkurang, dia harus tahu asalnya berapa, kan begitu ya. Misalnya keuntungan bulan ini dibandingkan bulan lalu bertambah atau berkurang, kita bisa jawab kalau keuntungan bulan lalu kita tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya mau ditahu bertambah atau berkurang kalau keuntungan bulan lalu nggak ditahu? Kan begitu ya. Maka sebagaimana takdir, tatkala takdir asal tidak diketahui, maka tidak ada gunanya pertanyaan bertambah atau berkurang. Kamu tahu nggak tahu takdir asalmu bagaimana? Karena itulah Nabi SAW mengatakan, i'malu, beramal sajalah. Tidak usah dipikirkan itu masalah takdir, itu urusannya Allah. Urusan kamu adalah beramal. Nah, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Baik. Hadis yang kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang dikatakan menyambung silaturahmi orang yang mukafi. Mukafi itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kamu berbuat baik sama saya, ya saya balas kebaikan kepada kamu. Kamu tidak ganggu saya nggak ganggu kamu. Itu namanya mukafi, membalas. Itu bukan wasil. Bukan dikatakan menyambung silaturahmi, itu namanya membalas. Ya. Namanya menyambung, ketika dikatakan menyambung, berarti apa difahami apa? Apa sesuatu yang tersambung itu? Asalnya apa? Terputus. Ketika dikatakan menyambung, berarti sebelumnya apa? Terputus. Inilah makna secara lugawi yang kemudian dikatakan oleh Nabi SAW. Inilah yang sebenarnya secara syar'i. Kata beliau, walakinnal wasil, tapi orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang kalau rahimnya, yakni silaturahminya diputus oleh orang lain, wasolaha, dia menyambungnya. Inilah hakikat menyambung. Jadi bukan hakikat menyambung, saya berbuat baik sama kamu karena kamu berbuat baik sama saya. Itu mukafi namanya. Tidak ada yang perlu disambung karena memang pada dasarnya tidak terputus, kan begitu ya. Pada dasarnya tidak terputus, maka apa yang mau disambung? Maka kata Nabi SAW, yang dikatakan menyambung silaturahmi itu adalah menyambung yang putus. Kata Syekh Hafidahullah di bawah, ai laisal wasilul ladzi la yasilu rahimahu illa idza wasaluhu. Bukan orang yang dianggap menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambung hubungan kepada orang lain ketika orang itu menyambung hubungan dengan dirinya. Bukan itu namanya menyambung silaturahmi. Karena kenapa? Asalnya tersambung. Wa innamal wasilul ladzi yasiluhum wa in qata'uhu. Namun yang dianggap menyambung silaturahmi adalah orang yang tetap menyambung mereka, menyambung hubungan dengan mereka walaupun mereka memutuskannya. Ya, walaupun mereka apa? Memutuskannya. Inilah hakikat dari silaturahim, menyambung tali silaturahmi. Ya. Dan tidak diragukan, berbuat baik kepada orang, tidak mengganggu orang, dan seterusnya, ini adalah kebaikan yang luar biasa besar.
termasuk bentuk sedekah. Seorang tidak mengganggu orang lain. Namun bukan itu yang namanya menyambung silaturahmi. Maka tidak benar kalau seorang mengatakan bahwasanya kita menyambung silaturahmi hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Lah, itu bukan menyambung silaturahmi. Itu namanya al-mukafi. Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka silaturahmi itu justru dilakukan kepada orang yang memutus. Itulah hakikat dari silaturahmi. Ya. Dilakukan kepada orang yang memutus hubungan dengan kita. Itulah silaturahim. Karena itulah pahalanya besar. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, bahwa ar-rahim itu menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rahim mengeluh kepada Allah, ya Allah, mereka memutuskan saya, qata'uni, mereka memutuskan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, ya, apakah kamu ridho? Ya. 6. Kalau saya menyambung orang yang menyambungmu, wasaltu man wasalaka wa qata'tu man qata'ak, dan saya memutus hubungan dengan orang yang memutuskanmu. Katanya, bala ya Rabbi, raditu, saya ridho ya Allah. Ya. Maka Allah telah menjanjikan ini kepada rahim, bahwa siapa yang menyambung rahim, Allah Ta'ala akan menyambung hubungan dengan dirinya. Dan siapa yang memutus silaturahminya, Allah memutus rahmatnya dari dirinya, memutus hubungan dari dirinya. Kata Nabi SAW, ar-rahim, man wasalahu Allah, wa man qata'ahu Allah. Rahim itu siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambung dengan dirinya, menyambung hubungan dengan dirinya, rahmatnya kepada dirinya. Dan siapa yang memutuskannya, ya, maka dia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahminya. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahminya. Kita sudah sebutkan tadi, kalau berkenaan dengan orang tua, tidak ada satupun alasan, separah apapun, sekuat apapun alasan tersebut, ya, yang disangkakan oleh anak bahwa ini alasan yang kuat untuk saya putus hubungan dengan orang tua. Tidak ada. Tidak ada alasan sekuat apapun. Dan tidak ada keburukan semacam apapun. Tidak ada keburukan seberat apapun yang bisa dijadikan anak untuk memutus hubungan dengan orang tuanya. Ya, datang siapa? Orang tua siapa, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah. Ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan dia masih musyrik. Kemudian beliau ibunya mengatakan, saya akan mogok makan sampai kamu tinggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibiarkan, silakan, ya, kamu mati silakan. Maka Nabi SAW menegur beliau, menegur Sa'ad, nggak boleh seperti itu kepada ibu. Tetap disambung silaturahmi walaupun dia musyrikah, walaupun dia musyrikah, walaupun dia musyrik. Ya. Sekarang orang hanya gara-gara bapaknya tidak sholat, hanya gara-gara ibunya tidak sholat, diperlakukan kayak apa? Ya kan? Hanya gara-gara bapaknya tidak sholat, diperlakukan kayak apa? Hanya gara-gara bapaknya merokok, misalnya, dia perlakukan kayak apa? Nah, ini jahlun. Ya, tidak ada satupun hal yang bisa membuat kamu itu durhaka dan memutus hubungan dengan diri. Tidak ada alasan sekuat apapun menurut kamu. Ya, bahwa ini alasan kuat untuk memutus hubungan dengannya, tidak ada alasan sekuat apapun itu. Ya, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Kalau cuma masalah harta kau mempermasalahkan, dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Ini ayahmu berhak mengambil bahagian dari hartamu sesuai dengan kadarnya, tentunya bukan berlebihan, sesuai dengan kadarnya tanpa izinmu. Ya, kalau harta yang kamu permasalahkan. Nah, dan seorang tua tidak boleh dikisos hukuman mati ketika dia membunuh anaknya. Hatta ketika misalnya ada orang tua membunuh anaknya, maka tidak boleh dihukum mati orang tuanya, tidak boleh dikisos. Kenapa? Tidak selevel. Anak berutang nyawa kepada orang tua dari awal. Ya, maka tidak diragukan orang tuanya berdosa besar karena membunuh, tapi untuk dikisos enggak setara. Ya, maka nyawamu itu tidak setara dengan orang tua. Nyawa orang tua, apalagi cuman perasaan disinggung, apalagi cuman masalah harta yang diambil. Ya, kalau kita lihat di masa ini, ya subhanallah,
Ya, betapa banyak kasus ya seorang kemudian menggugat orang tuanya hanya karena masalah apa? Masalah harta. Nah, ini tentunya ya merupakan sebab datangnya ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad, ridwallahi fi ridwal walidain wa sakhatullahi fi sakhati al-walidain. Ridho Allah terkait dengan ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah itu terkait dengan murkanya kedua orang tua. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.